Putra, guru bahasa Indonesia di salah satu sekolah yang cetar membahana, dan siswa-siswi yang luar biasa yaitu SMP Negeri 2 Dendang, Kabupaten Belitung Timur. Hari ini saya akan membahas materi tentang buku fiksi dan non-fiksi. Menarik bukan? Oke, tanpa berlama-lama saya akan memaparkan materinya. Cekidot. Baiklah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang buku fiksi dan non-fiksi, alangkah lebih baik kita mengetahui pengertian daripada buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah hasil imajinasi yang dituliskan dalam sebuah karangan, sesuai dengan sifatnya yang merupakan karya rekaan. Contoh buku fiksi adalah cerita pendek, puisi, novel, cerbung, dan sejenisnya. Selanjutnya, buku non-fiksi adalah karya ilmiah yang disusun berdasarkan fakta. Informasi yang disajikan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di kehidupan nyata. Contoh dari buku non-fiksi adalah artikel, esai, resensi, dan lain-lain. Demikianlah pengertian daripada buku fiksi dan non-fiksi. Bagaimana? Apakah kalian sudah sedikit paham tentang perbedaan buku fiksi dan non-fiksi dari segi pengertian? Semoga sudah ya, karena selanjutnya pembahasan kita akan semakin menarik. Jadi, tetap tonton channel ini sampai selesai. Siap? Oke, kita ke materi selanjutnya. Struktur buku fiksi dan non-fiksi. Yang mana maksud struktur ini adalah unsur-unsur pembangun dalam sebuah karya yang dihasilkan oleh penulis. Pertama, struktur karya fiksi. Tahukah kalian, saat hendak membuat sebuah cerita fiksi, kita wajib mengetahui unsur-unsur intrinsik yang terdiri dari tema, tokoh, latar, alur, amanat, sudut pandang. Baik, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, tema adalah ide atau gagasan utama dari sebuah cerita. Artinya, saat membuat sebuah cerita, kita wajib memiliki ide utama, yang mana sebagai acuan agar kita tahu mau seperti apa cerita yang akan dibuat. Kedua, tokoh adalah peran atau pelaku yang akan mengisi cerita. Tokoh atau penokohan terbagi menjadi 3 ya, yaitu protagonis, tokoh yang baik, antagonis, tokoh yang jahat, dan tritagonis, tokoh penengah atau pendukung. Ketiga, latar adalah gambaran peristiwa-peristiwa dalam cerita. Latar ini terbagi menjadi latar tempat, latar waktu, sosial budaya, dan suasana. Yang keempat, alur. Alur adalah jalan cerita. Alur terbagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Ada yang tahu apa itu alur maju? Nah, jadi alur maju adalah saat cerita itu dibuat dari masa lampau ke masa depan. Sedangkan alur mundur adalah saat cerita dibuat dari masa depan kembali ke masa lampau. Dan yang terakhir adalah alur campuran. Alur campuran ini sangat menarik ya, karena alur campuran ini bisa dibuat oleh penulis dari masa depan kembali ke masa lampau, dan dari masa lampau kembali lagi ke masa depan. Nah, terus selanjutnya amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui karyanya. Itu pengertian amanat. Oke. Yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan diri dalam cerita. Maksudnya, apakah bertindak sebagai orang ketiga yang berarti penulis hanya sebagai pengamat cerita, atau bertindak sebagai orang pertama sebagai tokoh utama dalam cerita. Itulah penjelasan tentang unsur intrinsik. Semoga dimengerti. Struktur karya non-fiksi terbagi menjadi 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, urutan peristiwa. Yang ketiga, reorientasi. Yang pertama, orientasi adalah bagian untuk mengenalkan sebuah pembahasan yang akan dikaji dalam sebuah cerita non-fiksi. Jadi ini adalah pembukaan atau pendahuluan dari karya non-fiksi. Yang kedua, urutan peristiwa.
Tujuannya menjelaskan tentang urutan peristiwa atau kejadian yang terjadi mulai dari awal hingga permasalahan berakhir, atau biasanya kita kenal dengan isi dari karya non-fiksi. Terakhir adalah reorientasi, berisi tentang kesimpulan satu cerita dan penutup cerita, umumnya berisi amanat atau pesan moral yang dapat diambil. Nah, jadi di reorientasi ini adalah penutup dari karya non-fiksi. Nah, di materi terakhir adalah menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, daya tarik teks. Kedua, kebahasaan teks. Yang terakhir adalah isi teks. Daya tarik teks bisa kita ambil contoh, kita mengomentari bagian judul misalnya. Apakah judul tersebut sudah menarik atau belum? Terus yang kedua adalah kebahasaan teks. Nah, bahasa merupakan sarana utama bagi seorang penulis dalam berkarya. Melalui bahasa, penulis mampu menuturkan pengalamannya sesuai dengan gaya kepenulisan, sehingga saat pembaca membaca hasil karyanya menjadi tidak bosan. Terus yang terakhir, isi teks. Nah, isi teks selain memiliki daya tarik dalam penggunaan bahasa, suatu teks juga memiliki muatan isi yang bermanfaat bagi pembaca. Pada teks fiksi misalnya, penulis pada umumnya menyampaikan pesan-pesan moral yang bermakna bagi pembaca melalui tokoh-tokoh yang berperan. Hai, demikianlah pemaparan tentang fiksi dan non-fiksi. Semoga kalian semakin bersemangat terus mengikuti channel ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.